Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya untuk melanjutkan Merdeka Belajar khususnya di Jawa Barat melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat ataupun juga BBPMP Jawa Barat. Dan kita masih berbincang bersama Ibu Sri Wahyuningsih selaku Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau BBPMP Jawa Barat. Bu Sri tadi sudah disampaikan bahwa memang implementasi untuk Merdeka Belajar ini di setiap satuan pendidikan untuk melihat bagaimana potret pelayanan pendidikan secara nasional hingga ke tingkat daerah sampai dengan satuan pendidikan mulai dari orang tua bahkan juga sampai para peserta didik ini sendiri. Secara teknisnya untuk mengoptimalkan terutama juga tugas dari BBPMP ini agar kelanjutan Merdeka Belajar ini betul-betul bisa diterapkan di setiap satuan pendidikan di Jawa Barat, itu seperti apa teknis di lapangan, Bu? Ya, secara teknis memang kami BBPMP itu sesuai juga dengan tugasnya melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Tentunya kami membangun sinergitas mulai dari upaya perencanaan itu sendiri. Kami mendampingi tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga mendampingi satuan pendidikan dengan sistem berjenjang. Bagaimana satuan pendidikan ini mengenali masalah pendidikan di sekolahnya. Mengenalinya dari mana? Mengenalinya dari rapot pendidikan yang sudah mereka miliki. Hasil dari asesmen nasional. Itu terpotret. Kompetensi sekolah seperti apa? Bentuk layanannya seperti apa? Kompetensi gurunya seperti apa? Nah, dari itu semua, maka satuan pendidikan ini harus membuat perencanaan. Perencanaan dalam upaya mentransformasi satuan pendidikan agar mereka bisa lebih memiliki konsep layanan pendidikan yang seperti apa. Nah, ini kami dampingi mereka membuat perencanaan, kemudian juga secara berkala kami secara berkala dan secara berjenjang ini mendorong setiap satuan pendidikan memiliki kemampuan untuk bisa membaca raport pendidikan. Dan satuan pendidikan harus berdiskusi nih dengan berbagai elemen, orang tua, kepala sekolah itu sendiri, komite sekolah, bahkan peserta didik juga ada yang dilibatkan, pengawas juga, dinas pendidikan itu pasti. Bagaimana misi satuan pendidikan untuk merumuskan visi pendidikan masa depan ini yang seperti apa. Pendidikan masa depan adalah pendidikan yang dicita-citakan. Sekolah harus memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari sisi manajerialnya maupun dari sisi akademiknya. Nah, ini harus dijabarkan dan dituangkan dalam perencanaan berbasis data. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ini butuh kolaborasi bersama, butuh pemikiran bersama, karena satuan pendidikan juga nggak akan bisa menyelesaikan sendiri, butuh komitmen semua, mulai dari orang tua, komite sekolah, warga sekolah, peserta didik, tenaga pendidik, maupun guru dan kepala sekolah. Itu yang secara teknis kami dampingi. Dari situ kan nanti kelihatan potret-potret, dan ini kelihatan Mas Irfan, progresnya. Progresnya itu saya boleh sampaikan bahwa secara Jawa Barat gitu ya. Boleh secara Jawa Barat ini alhamdulillah sejak dari 2022, 2023 ke 2024 ini peningkatan standar pelayanan minimalnya ini sangat signifikan. Dan kalau boleh saya sampaikan di 2024 kemarin ini kita perlu apresiasi Jawa Barat. Ini mewakili secara nasional yang capaian SPM-nya bagus. Standar pelayanan minimal. Kenapa bagus? Karena memang seluruh kabupaten kota standar pelayanan minimal untuk bidang pendidikan itu mengalami peningkatan secara signifikan. Semoga ini semua memang karena sudah terpahaminya satuan pendidikan dalam menerima rapot dari hasil asesmen nasional itu dan digunakannya rapot untuk bahan perencanaan. Sehingga ini akan berdampak nih ke semua upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Agar kita kan berproses ya Mas Irfan. Betul. Berproses mewujudkan satuan pendidikan yang dicita-citakan. Satuan pendidikan yang jadi asik sebagai rumah kedua anak-anak kita bersekolah. Satuan pendidikan yang nggak ada bullying, nggak ada kekerasan. Dan satuan pendidikan yang pastinya harus inklusif. Nah, ini yang selalu didorong. Maka iklim satuan pendidikan ini betul-betul harus memberikan layanan yang terbaik. Tapi semua itu butuh perencanaan. Butuh pemahaman semua pihak, terutama tadi yang saya sampaikan, satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, membaca raport dan melihat visi mutu pendidikan itu seperti apa. Pendidikan yang dicita-citakan. Anaknya nyaman sekolah, belajarnya asik,
Gurunya bahkan kalau saya ketemu dengan anak-anak tuh bilang, Bu, enak loh, apalagi sekarang kita tahu ya ada kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan satu pendekatan yang berbeda, cara belajar dengan paradigma baru. Gurunya sekarang menjadi semakin asik, peserta didiknya, kemarin saya belum lama datang ke sekolah, Mas Irfan, di wilayah Jawa Barat ini, ada siswanya saya tanya, gimana kamu dengan belajar di zaman sekarang ini? Kamu tahu nggak sekolah kamu udah kurikulum Merdeka? Tahu, Bun. Kamu gimana dengan kurikulum Merdeka? Dia bisa menceritakan. Ini anak jenjang SMP, bisa menceritakan, sekarang sekolah kita udah pakai kurikulum Merdeka. Gurunya asik, Bun, jadi kayak temen. Kita belajarnya sistemnya project, terus kita belajarnya juga nggak hanya melulu di dalam kelas, kita di luar kelas. Banyak potensi-potensi lingkungan yang memang dikelola dengan maksimal oleh guru-guru. Itu dari mana? Semua dari perencanaan pendidikan yang memang sudah matang direncanakan oleh tim. Nah, ini yang selalu kami dorong secara teknis melalui Dinas Pendidikan pastinya sebagai mitra utama kami dalam mendorong pendidikan ini menjadi lebih baik mutunya. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi dari tadi melihat bagaimana raport assessment setiap sekolah, lalu melihat seperti apa permasalahan yang ada, lalu didampingi oleh BBPMP dalam perencanaan, bahkan juga implementasi hingga kolaborasi di tingkat satuan pendidikan, Bu, ya, melibatkan tadi kepala sekolah, komite sekolah, lalu juga orang tua, dan bahkan hingga para peserta didik tadi untuk mencapai minimal tadi SPM ataupun juga standar pelayanan minimal tadi. Tapi kalau Jawa Barat tadi disampaikan sudah meningkat seperti itu, bahkan standarnya signifikan, Bu, ya. Dalam 3 tahun, bahkan di tahun 2024 kemarin di awal tahun Jawa Barat menerima penghargaan itu sudah kurang lebih ada 16 yang sudah mencapai tingkat madya. Tingkat madya itu kan tinggi ya. Dan sekarang udah nggak ada lagi yang tingkat pratama. Yang paling rendah itu apa ya? Pratama, muda, madya. Artinya kita patut berbangga dengan warga Jawa Barat. Pasti ini semua karena peran orang tua, peran komite sekolah, peran kepala sekolah yang sudah mulai terbuka nih. Sudah mulai terbuka bagaimana kita punya semangat yang sama untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Baik. Nah, tadi peningkatan sudah terasa dan juga bahkan sudah diapresiasi seperti itu. Lantas visi ke depan seperti apa lagi nih, Bu, yang terus dilakukan oleh BBPMP untuk meningkatkan terus dari setiap satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat ini agar tadi sesuai dengan apa yang diharapkan terkait penerapan program belajar Merdeka Belajar ini, Bu? Sekian episode dari kebijakan Merdeka Belajar, khususnya yang terkait bidang pendidikan dasar dan menengah. Visi besarnya adalah melahirkan pelajar-pelajar Pancasila. Visi utamanya, apa sih itu pelajar Pancasila? Ya pelajar yang akan berproses, mengisi generasi-generasi, meneruskan generasi. Mereka harus dibekali dengan literasi yang maksimal. Mereka harus dibekali dengan literasi yang maksimal. Literasi yang maksimal yang bisa membekali mereka menjadi anak-anak yang percaya diri karena pengetahuannya, kebutuhannya terpenuhi. Juga membekali dirinya untuk menjadi rasa percaya diri. Karena biasanya orang yang percaya diri itu orang yang memang punya kemampuan. Orang yang memang kompetensinya baik. Nah, itu yang kita dorong anak-anak kita. Itu visi utamanya, pelajar-pelajar Pancasila. Mereka harus berwawasan global. Yang pasti mereka juga harus berkarakter baik. Dan punya mental berani, mental bisa menganalisis suatu persoalan, mental supaya mereka juga bisa membangun kolaborasi kerjasama. Itu kan ciri-ciri pelajar Pancasila. Dan ini harus kita dorong terus. Berbagai episode yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya yang untuk pendidikan dasar menengah itu kurang lebih ada 14-16 episode. Itu utamanya ya bagaimana mendorong murid-murid agar mereka menjadi pelajar-pelajar yang berakhlak mulia, berkarakter, juga memiliki kemampuan akademik yang sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, lantas kunci keberhasilannya apa sehingga tadi juga di Jawa Barat sendiri ini bisa diapresiasi dan bahkan juga beberapa sekolah sudah mencapai tingkatan yang tinggi untuk penerapan Merdeka Belajar ini, Bu. Kuncinya seperti apa nih, Bu? Kunci keberhasilannya tadi saya udah singgung ya. Mulai dari pencapaian SPM pendidikan. Itu kunci utama, modal utama. Yang kedua buat saya adalah kami punya alat pantau, Mas Irfan. Kami BBPMP dalam melaksanakan tugas kami dari sekian kurang lebih ada 86 KPI yang harus kami kawal untuk memastikan satuan pendidikan itu bertransformasi. Layanan pembelajarannya baik, layanan tata kelola manajemen baik,
iklim sekolah baik, ini kami pantau semuanya. Ada 86 item kurang lebih. Nah, ini terlihat Mas Irfan progresnya. Progresnya ini terlihat dari waktu ke waktu, dan itu yang menjadi kunci bahwa oh ya, terjadi nih pergerakan. Sempurna belum, tapi menuju kesempurnaan kan perlu proses. Betul. Dan kita sedang berproses di semua level. Di pemerintah daerah, seluruh dinas pendidikan kebudayaan sebagai pemilik otonomi pengelolaan dan pembinaan pendidikan ya. Kalau pendidikan dasar adanya di kabupaten kota, menengah adanya di provinsi. Ini kita semua berproses. Bagaimana mengantarkan itu semua. Dan ini mulai terlihat mulai dari komitmen kepala daerah yang keren-keren banget. Oke, baik. Kita tahan dulu nih Bu. Soal tadi berprosesnya seperti apa, dan juga seperti apa juga tadi komitmen dari kepala daerah, tentunya ini menjadi salah satu upaya agar Merdeka Belajar ini bisa diimplementasikan dengan baik dan bahkan juga mencapai tujuan yang sesuai dengan visi yang diharapkan. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita masih berbincang bersama BBPMP Provinsi Jawa Barat.